Alright, so hi class, we are going to talk about reading comprehension. We will look at on skill 7 to skill 11. First, we will look at skill 7. So skill 7 is answer translation question correctly. So di TOEFL reading biasanya selalu menanyakan kira-kira paragraf sebelumnya atau setelahnya ini kira-kira membahas tentang apa. Ini untuk melihat apakah kita mengerti ide bacaan yang sedang kita baca dalam konteks akademik misalnya. Karena ya TOEFL ya lagi-lagi adalah sebuah tes bahasa Inggris yang digunakan untuk mempersiapkan diri dalam konteks akademik atau academic setting. Nah, untuk yang skill 8 ini, skill 7, answer translation question correctly. Untuk mengidentifikasi jenis pertanyaan seperti ini, bisa pertanyaannya ada dua. Jadi bisa modelnya, misalnya dia bilang the paragraph preceding. Jadi preceding artinya itu before, sama artinya dengan before atau sebelumnya. Paragraf sebelumnya dari bacaan ini kira-kira itu bahas apa. Nah, kemungkinan yang kedua adalah kalau tadi ini preceding adalah berikutnya adalah the following. Kira-kira kalimat atau paragraf setelah ini, kira-kira paragraf selanjutnya, kalau ada paragraf selanjutnya kira-kira itu berbicara atau poinnya apa. Nah, di mana kita bisa menemukan jawabannya, where to find the answer. The answer can generally be found in the first line. Jadi pay attention to the first line. Perhatikan di baris pertama of the passage of preceding questions. Selalu perhatikan di baris pertama dan untuk yang preceding question yang menanyakan pertanyaan sebelumnya. Passage sebelumnya atau kalimat atau poin sebelumnya. Kalau misalnya pertanyaan preceding, maka perhatikan baris pertama. Tapi kalau misalnya dia menanyakan kira-kira paragraf berikutnya, the following passage itu bahas apa, maka perhatikan in the last line. Ini kebalikan ya. Kalau menanyakan kira-kira paragraf sebelumnya tentang apa, perhatikan di baris pertama. Kalau pertanyaannya adalah kira-kira passage setelahnya ini kira-kira bahas apa, maka perhatikan the last line dari paragraf sebelumnya itu. How to answer the question. So, read the first line. The first line. Kalau misalnya dia menanyakan kira-kira kalimat sebelumnya. Kalau dia menanyakan kira-kira apa paragraf setelahnya, the following passage, maka perhatikan di kalimat baris terakhir dari paragraf terakhir tersebut. Kemudian draw a conclusion about what comes before and after. Lagi-lagi before ini sama dengan preceding, kalau after sama dengan the following. And finally number 4, choose the answers that's reflected in the first, sebuah contoh, or the last line. So selalu lihat sekilas kira-kira apa tuh bagian, kemudian sebelum melihat lebih detail, nah ini langsung lihat pertanyaannya. Selalu ingat kata kuncinya pertanyaan itu apa. Di sini ada di garis bawahi preceding. Nah, kemudian probably discuss. So ini pertanyaan ini menanyakan kira-kira paragraf sebelum ini itu bahas apa kira-kira, mendiskusikan tentang apa. Nah, kalau kita lihat di sini, ingat kalau dia menanyakan preceding, maka perhatikan baris pertama.
untuk menunjukkan kira-kira di sini nih apa kira-kira paragraf sebelum ini. Maka perhatikan baris pertama di sini. So baris pertama mengatakan another myth of the oceans concerns Davy Jones, who in focus is the mean-spirited sovereign of the ocean's depths. So ini ada kata-kata another myth. Berarti kita bisa hubungkan bahwa kalau ini transisinya di sini dia bilang another myth atau myth yang lainnya, berarti sebelumnya itu juga berbahas soal myth atau mitos sebelumnya. Maka kemungkinan adalah apakah the youth of Davy Jones? No, karena ini kita bahas soal mitos yang lain. Nah, Davy Jones' career as a sailor? No, karena di sini kita bahas mitos. Nah, preparing a different traditional story from the sea, mungkin. Kemudian preparing to travel on the oceans. No, we don't discuss anything about traveling on the oceans. Jadi di sini kata kuncinya adalah another myth. Dan yang paling memungkinkan kalau di sini dia bilang another, berarti sebelumnya ada cerita yang berbeda. Mitos itu bisa sama dengan traditional story. Traditional story ya selalu berkaitan dengan myth atau mitos. Myth ya, mitos. So this is the key different answer. So the answer is C. Nah, kali ini menanyakan preceding, maka pertanyaan selanjutnya menanyakan the following. Ingat strateginya kalau the following, maka kita harus lihat di baris atau paragraf terakhir. Baris atau kalimat terakhir. Terutama sih di baris. Kalau baris terakhir berarti ini, tapi kan tak cukup. Ini kita harus lihat juga ke sini. So, the topic of the paragraph following the passage most likely is. Nah, kalau kita lihat pilihan A, the valuable items located on the bottom of oceans. Ini kan dibilang although it might be a rather interesting trip considering, mungkin ini akan menjadi perjalanan yang kayaknya menarik karena semua treasure, harta karung ini ada di sana. Di sana ini di bottom, apa sih, di dasar samudra, dasar ocean. Nah, ini kemungkinan ini bisa jadi jawaban. Where Davy Jones is found today? No, tidak ada di sini bahas soal Davy Jones. Davy Jones found today. Kemudian Jonah and the whale no, kita bahas ini. Kemudian preventing objects from falling overboard. No, kita harus lihat yang berkaitan dengan sini. Ada kata-kata treasures and so on. Sehingga jawaban yang memungkinkan adalah A, valuable items located. Nah, valuable items ini kata atau sinonim dari treasures. Ini kan treasures skill 8, skill 9, skill 10, and skill 11 is talking about berharga ya, berarti harta karun. Dan ada beberapa pertanyaan di dalam now you move on yang menanyakan soal arti kata tertentu. Ya mungkin bagus kalau misalnya kata tersebut kita tahu artinya, tetapi akan menjadi berbeda kalau misalnya kata tersebut kita tidak tahu artinya. Nah, artinya ketika kita mencari artinya itu bisa jadi ada dibaca infonya, atau bisa kita menebak kira-kira apa artinya berdasarkan konteks. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama, di sini find definitions from structural clue. Nah, bentuk pertanyaan ini bisa 3. Misalnya, what is meaning of,
What's the meaning of bla bla bla. Kata-kata di sini. Dan what is the true about. Nah, ini. A type of clues. Nah, punctuation. Jadi misalnya kalau ada koma, misalnya apa 2 koma balas koma, parenthesis dalam kurung atau dashes itu tanda baca yang penghubung itu, tanda penghubung. Yang seperti ini modelnya. Nah, ini dash. Oke, kemudian yang kedua bisa baca dari statement, or, atau, that's. Ini semua kata-kata yang menunjukkan bahwa kata-kata tersebut diulang maknanya. Yang ketiga, ketika dia mengatakan such as, jadi ini clue semua. For example, dan dimana kita bisa menemukan jawabannya. Nah, information to help you determine what something means will generally be found after the punctuation. Jadi setelah tanda baca misalnya, setelah ini tanda baca ini, kira-kira di situ bisa temukan artinya. Atau setelah restatement clue, setelah ada kata-kata ini, or that is, in other words, atau setelah kata-kata the example was, such as, and for example, for instance, and so on. So where to find the answer, ada 4 caranya. Pertama, find the word in the passage. Jadi pastikan lihat kalimat katanya tuh di mana, di bagian mana, di paragraf mana, di baris atau kalimat mana. Kemudian yang kedua, allocate any structural clues. Diperhatikan secara struktur kalimatnya atau katanya itu kira-kira di bagian mana. And then read the part of the passage after the structural clue carefully. Ingat, baca careful, baca dengan hati-hati, baca dengan cermat, dengan seksama. Number 4, eliminate always. Selalu ingatkan bahwa selalu eliminasi jawaban yang kira-kira tidak mungkin absolutely wrong. Eliminate any definitely wrong answer and choose the best answer. Pertanyaan adalah menanyakan soal vocabulary atau kosakata behaviorism. Nah, di baris 2, ini kan sudah ada barisnya, berarti kita lihat ini baris 1, baris 2, ini baris 2. Setelah lihat, ternyata ini ditanyakan. Apa kira-kira artinya? Nah, tadi perhatikan tanda baca. Ini tanda baca dash ini. Ya. Tanda baca dash di sini. Nah, kira-kira yang ada di tengah ini itulah artinya. Nah, terutama bagian sini nih. Tadi dibilang behaviorism, di sini ada behaviorism, the belief. Jadi behaviorism adalah the belief that the role of the psychology is to study behavior which is observable. Mempelajari perilaku yang dapat diobserv, yang dapat diamati. Conscious thought patterns rather than unconscious. Ini ada 2, conscious dan unconscious thought. Ini tidak, karena seharusnya kalau include conscious harusnya juga include unconscious. Ini juga kalau dia include unconscious, di sini juga seharusnya include conscious, karena dua-duanya dibahas. Observable action maybe, unobservable action absolutely no. Karena di sini tidak disebutkan unsub yang dijelaskan justru unobservable. Jadi jawaban yang benar adalah yes, C. Yang dikatakan ini dia. Is observable. Nah, yang kedua, what is positive reinforcement in line 7? So ini line 5 berarti sini kita lihat ini line 6, line 6, ini line 7. Nah, ada kata positive reinforcement, kemudian perhatikan ada such as. Nah, ini semua clue such as. Ini price, food, or money. Nanti kalau dikasih hadiah misalnya, atau bisa makanan, atau bisa uang, berarti itu sesuatu yang positif. Atau dia sesuatu balasan terhadap perbuatan baik misalnya. Kalau perbuatan baik biasanya berarti dia reward, bukan sekedar hadiah atau suap atau benda apa lagi. Nah, kalau ini kebalikan. Kalau tadi ini hadiah sebagai balasan terhadap usaha misalnya, negatif reinforcement adalah kebalikannya. Ini sesuatu yang negatif. Sinonimnya ini kira-kira apa? Kalau kita promotion tentu tidak. Karena negatif, promosi itu sesuatu yang positif. Reward juga bukan.
Surprise, punishment, ya ini